atas partisipasinya untuk hadir di acara online course yang dilaksanakan oleh Bandung Area. Tutornya adalah PP Teja dan juga dibantu oleh PP Ratu. Ada beberapa tata tertib yang tadi mungkin saya sudah kirimkan kepada semua partisipan di kegiatan Zoom ini. Jadi nanti yang pertama PP Teja akan memberikan gambaran tentang kegiatan ini seperti apa. Nah, kemudian nanti step by step PP Teja akan memberikan penjelasan. Di dalam 80 halaman yang dikirimkan oleh PP Teja sebagai materi, saat ini mungkin hanya dibahas setengahnya, di mana nanti akan kita bagi bahwa untuk pengisian hari ini adalah untuk current officer terkait dengan Rotary Citation. Nah, jadi kami berharap semua partisipan sudah bisa mengisi bersama-sama pada saat nanti PP Teja akan membahas step by step dari setiap tabel-tabel yang ada. Nah, nanti di acara berikutnya, di akhir dari pembahasan pertama, nanti kita akan buka pertanyaan sekitar 15 menit. Nah, sebelumnya bila mana ada yang mau menuliskan pertanyaannya, silahkan semua partisipan bisa menulis di sisi sebelah kanan bawah, ada tulisan partisipan, di situ ada tulisan chat. Nah, tinggal diklik kemudian ada tulis chat. Nah, itu silahkan menuliskan pertanyaan langsung bila tidak akan bicara. Nah, di 15 menit itu. Sehingga nanti PPTJ akan membaca semua pertanyaan yang tertulis di dalam lembar tersebut. Oke, untuk menyingkat waktu silahkan PPTJ mengisi materi ini. Kita punya waktu sampai dengan jam 3 sore. Saya persilahkan. PP Ratu, silakan. Oke, terima kasih teman-teman. Yuk. Ya, Ma. Oke, kita mulai aja. Sebelumnya kita mau kasih pendahuluan. Kalau ini memang benar buat lebih terfokus untuk sebetulnya untuk current presiden atau current officer, tapi untuk para incoming officer in club itu sangat-sangat bisa didengarkan karena ini juga bisa jadi step-step nanti untuk membuat program-program selanjutnya. Jadi mungkin nanti PPTJ akan langsung menerangkan untuk hal ini. Jangan lupa kalau ada pertanyaan silahkan saja, mau dicatat boleh atau mau langsung chat. Jadi silahkan nanti sama saya akan direkap, nanti biar nanti kita bisa tanya jawab secara 15 menit ke depan begitu. Silakan PPTJ. Oke, terima kasih PP Ratu dan Agerita, terutama Agerita yang sudah memfasilitasi kita untuk ngobrol sama-sama siang ini. Mintanya dari kapan ya itu? Ya, buat teman-teman semua mudah-mudahan masih semangat nih. Jadi saya coba share aja. Sebenarnya kita akan sekarang membahas mengenai gimana sih caranya klub untuk meraih Rotary Station. Karena kan dalam kondisi sedang di rumah sekarang, sebenarnya kondisi yang paling ideal untuk klub untuk merapikan dokumentasi, administrasi, segala macam, karena kita tidak terlalu banyak berkegiatan. Saya mulai saja presentasi ini. Sebagai pendahuluan, memang materi-materi yang akan disampaikan nanti itu sebenarnya sudah berdasarkan dari kurikulum yang ada di RI. Jadi kita tidak keluar dari kurikulum dari RI, tapi kita justru sekarang ini ada tujuannya untuk mendukung klub dan mengikuti kurikulum yang ada di RI. Ini dari judulnya adalah bagaimana cara klub untuk meraih citation. Tujuannya adalah supaya masing-masing terutama di area Bandung, klub kita semua bisa saling bantu untuk sama-sama meraih citation. Nah, ini adalah materi nanti yang akan coba saya bahas. Ada 4 topik yang akan saya bahas.
Yang pertama mengenai apa sih itu citation. Kemudian 3 di bawahnya adalah mengenai kategori atau dari goals yang harus kita capai bila kita ingin meraih citation. Jadi ada 3 kategori, itu Unite People, Take Action, dan Presidential Distinction. Yang Presidential Distinction itu sebenarnya adalah kategori tambahan. Jadi bila kita sudah mencapai 2 kategori di atas, dua kategori ini, itu kita sudah meraih citation, tapi kalau kita bisa menambah goals lagi, itu ada sebutannya distinction, presidential distinction. Jadi kita meraih Rotary citation dengan tambahan. Saya lanjut dengan materi pertama yang mengenai apa sih sebenarnya Rotary citation itu. Jadi Rotary Internasional itu punya strategic plan. Jadi mereka sama seperti corporate, mereka punya rencana kerja yang ditujukan nanti untuk membantu klub-klub dan distrik untuk melakukan kegiatan. Jadi Rotary Citation itu merupakan penghargaan kepada klub-klub yang berkegiatan sesuai dengan strategic plan yang ada di RI. Jadi bila klub-klub melakukan kegiatan sesuai dengan strategic plan itu, mereka akan mendapat Rotary Citation. Tahapannya memang ada beberapa tahapan, terutama adalah klub memang harus menggunakan Rotary Club Sentral, karena Rotary Club Sentral itu adalah satu wahana di mana klub bisa melaporkan kegiatannya ke Rotary Internasional. Jadi komunikasinya ada di sana. Jadi kalau kita tidak menggunakan Rotary Club Sentral, kita tidak melaporkan kegiatan kita, Rotary Internasional tidak akan tahu gitu, apakah klub kita sudah mencapai citation atau belum. Jadi sebenarnya seperti itu. Jadi si Rotary citation itu adalah seperti itu. Kemudian ada persyaratan dasar yang untuk setiap klub untuk mencapai Rotary citation. Yang paling mendasar adalah persyaratannya setiap klub harus wajib membayar JUS RI tepat waktu. Jadi pengertian tepat waktu itu adalah kita membayar JUS RI dalam kurun waktu maksimal 2 bulan setelah tagihan keluar. Biasanya tagihan keluar itu adalah sekitar awal pertengahan Juli dan pertengahan Januari. Jadi tenggang waktunya itu adalah 2 bulan. Kalau kita lebih dari itu, memang dianggap tidak sesuai atau tidak tepat waktu. Jadi bisa dikatakan ini syarat utama nih untuk mencapai Rotary citation. Jadi kalau kita telat bayar ya mungkin kita tidak bisa mencapai Rotary citation. Kemudian langkah selanjutnya, tentu kita nanya, banyak teman-teman yang nanya, gimana sih cara ngecek bahwa klub kami udah dapat Rotary citation atau belum. Cara mengeceknya mungkin yang paling gampang adalah melalui My Rotary. Jadi memang klub officer itu sangat disarankan oleh RI untuk mempunyai akun di My Rotary supaya bisa berkomunikasi dengan RI. Ini adalah langkah kita bagaimana kita mengecek pencapaian Rotary citation klub kita. Jadi kita masuk login ke My Rotary, myrotary.org, kemudian kita login dengan akun kita. Kita pilih, nanti akan keluar menu. Menu utama kita pilih menu Manage. Kemudian kita lihat di bawah, ini ada Club District Administration. Kita pilih Report. Kita klik Report, dia akan masuk ke dalam halaman Club Administration. Kita cari bagian Award. Di sini ada Rotary citation, di sini ada View Report. Ini kita klik. Nanti dia akan terbuka halaman Rotary citation. Ini halaman Rotary citation untuk tahun ini, 2019-2020. Ini kita klik. Nah, nanti sini akan keluar report. Report ini memang bisa kita lihat sebelah kiri ini adalah menunjukkan nama klub kita. Kemudian yang sebelah kanan itu progres pencapaian Rotary citation kita, klub kita. Ada 5 tabel di sini.
Pertama yang kita lihat adalah ini, citation recipient. Artinya kalau ini sudah ada berwarna hijau, berarti klub kita sudah mencapai Rotary citation. Kemudian di sini adalah tabel required activity yang tadi saya sebutkan bahwa klub wajib membayar iuran tepat waktu. Nah, ini kalau hijau berarti sudah mencapai. Tapi kalau ini merah, otomatis walaupun yang 3 sampingnya itu hijau, ini pasti akan merah. Karena ini adalah mandatori. Jadi kita harus perhatikan memang pembayaran iuran JUS ke RI itu memang harus sangat diperhatikan. Kemudian ini adalah kategori yang tadi saya sebutkan. Unite People, dan kemudian Take Action, dan ini Presidential Distinction. Jadi kita lihat, kalau semuanya hijau, berarti klub ini sudah mencapai Rotary citation dengan Presidential Distinction. Tinggal dilihat di sini. Berapa jumlah Presidential Distinction-nya poinnya. Kalau 1 dia berarti Gold Distinction, Silver Distinction. Kalau 2 berarti Gold, kalau 3 berarti Platinum. Jadi Rotary Station with Distinction. Inilah langkah awal kita mengecek sebelum kita melakukan pelaporan ke Rotary Club, Rotary International. Sebenarnya pelaporan Rotary Citation ini dapat kita lakukan sejak awal. Jadi kita cicil dari awal tahun, di bulan Juli setiap ada progres kegiatan kita bisa laporkan. Namun bisa juga memang seperti ini di akhir-akhir pada saat memang sekarang kita klub lagi sebanyak waktu senggang, mungkin ini saatnya kita untuk coba kita rangkum semuanya kegiatan yang sudah kita lakukan hampir selama 9 bulan ke belakang, itu untuk dijadikan pencapaian di Rotary Citation. Kemudian kita masuk ke dalam kategori goals. Jadi mudah-mudahan sampai sini teman-teman semua mengasih bisa pahami ya. Ini kita masuk ke United People. United People ini lebih banyak mengenai goals-goal tentang membership, tentang membentuk klub baru, tentang engagement member, tentang engagement sesama Rotary dan Rotaract, dan tentang program youth dan program Raila. Jadi ada 9 goals yang di bawah United People ini. Kemudian di awal tahun, era itu mensyaratkan 6 goals harus tercapai dari 9 goals ini. Namun pada perkembangannya di awal Januari sampai Februari kemarin, karena memang kita mengalami pandemi COVID yang menyebabkan beberapa kegiatan tidak bisa dilaksanakan. Beberapa klub mengalami kesulitan untuk mencapai citation. Jadi RI melonggarkan, sekarang hanya 3. Jadi klub cukup mencari 3 goals yang bisa dicapai oleh klub untuk mendapatkan poin di United People ini. Jadi triksnya adalah kita lihat dulu goals-goalsnya yang 9 ini, kita pilih mana yang paling mudah menurut klub atau yang sudah dilakukan klub, kemudian baru kita tambah. Jadi 3 dari 9, sepertiganya berarti ya. Gitu. Ini ada 9. Yang pertama adalah yang menurut saya sangat mudah sebenarnya. Ini adalah appoint an active club membership committee. Ini artinya bahwa setiap klub disyaratkan, karena di Rotary tidak ada kalimat wajib, tapi dihimbau, disarankan itu untuk melaporkan komitenya kepada RI melalui MyRotary. Makanya dari awal saya sebutkan bahwa klub disarankan officer klub itu mempunyai akun di MyRotary. Jadi ini sangat mudah. Sepanjang kita sudah mempunyai akun by MyRotary, daftar member komite kita itu disampaikan ke Rotary International. Daftar komitenya apa aja sih sebenarnya? Minimal 5. Presiden, sekretaris, treasurer, membership komite, dan foundation komite. 5. Kalau mau dilengkapi lagi ada eksekutif sekretari, jadi 6. Nah itu dilaporkan. Sebenarnya sebelum pergantian tahun, ini tugas terakhir Presiden adalah melaporkan incoming officer-nya kepada RI. Jadi selain melaporkan current officer,
presiden juga wajib melaporkan incoming, sehingga incoming presidency itu sudah mulai bisa berfungsi. Mereka sudah bisa mengakses My Rotary, sudah bisa mengakses Rotary Club Central, sudah bisa mulai membuat goals. Itu harapannya sebenarnya di bulan Februari kemarin sudah bisa memasukkan incoming presiden, sehingga pada saat PET dan Distas mereka sudah bisa berfungsi. Ini adalah kemudian saya coba terangkan langkah kita gimana sih cara masukin komite ke RI. Kita klik, kita masuk ke My Rotary, masih di menu manage, kita pilih menu manage, kemudian kita pilih club administration. Kalau tadi adalah report, sekarang adalah club administration. Kita coba klik club administration, kita cari di club dan member data, di sini ada add, edit, atau remove club officer. Ini adalah untuk menambah, mengganti, atau mereplace club officer. Kita klik pilihan ini. Kemudian nanti akan keluar. Ini assign current officer yang tahun sekarang. Di bawahnya itu kalau kita scroll adalah yang tahun berikutnya. Kita lihat daftarnya di sini. Iya. Kita lihat daftarnya di sini, ada daftar current officer. Nah, kita lihat apakah ada yang belum terdaftar atau tidak. Jadi, kalau belum ada yang belum, contoh misalkan club membership chair di sini belum. Kita klik assign. Nanti akan keluar list nama-nama klub member klub kita. Kita pilih memang nama officernya. Contoh di sini dari klub saya misalkan PP Audrey Palengkau. Kita pilih klik add. Kemudian di sini ada keterangannya beliau. Nah, kita pilih apakah itu mau ditambahkan di current officer tahun ini atau incoming. Nah, ini kalau ini sekarang adalah untuk pelaporan Rotary Station berarti current officer. Nah, ini pada tahap ini kita kalau memang sudah selesai kita tinggal klik down, atau kita masih mau nambah yang lain kita bisa tambah add more. Stepnya sama dengan tadi. Sekarang kita anggap misalkan sudah selesai kita klik down. Maka itu akan otomatis masuk ke My Rotary. Kemudian kita harus melaporkannya ke Rotary Citation bahwa klub kami sudah melaporkan atau sudah mendaftarkan komite kami ke Rotary Internasional. Cara lapornya di Rotary Club Central. Jadi kita buka Rotary Club Central kita, rcc.rotary.org. Nanti akan keluar tampilan seperti ini menunya. Kita pilih bagian ada di sini sisi kiri ini adalah goal center. Ini mengenai seluruh target-target atau goals dari klub kita. Kita pilih goal center. Akan terbuka goal center. Jangan lupa karena ini kita untuk pelaporan tahun ini, kita pilih dulu tahunnya. Jadi di Rotary Club Central itu kita bisa melihat setahun ke belakang dan setahun ke depan, serta setahun kita. Jadi kita pilih tahun 2019, 2020. Kemudian di bawah ada beberapa kategori goals. Mulai dari membership, TRF, service, young leaders, public image, Rotary Station, dan ini resumenya. Kita pilih Rotary Citation. Kemudian kita klik edit. Nah, akan tampil di halaman goals dari Rotary Station, kita cari poin club membership committee. Ini kita pilih goals-nya, kita select. Kemudian dalam kolom achievement kita klik, kita select. Kemudian jangan lupa setelah itu kita save. Dari situ otomatis proses pelaporan kita di poin pertama sudah selesai. Sudah terrecord otomatis di Rotary dan di Rotary Citation. Jadi otomatis ini kita bisa dapat. Jadi poin 1 ini semuanya benar-benar administratif yang memang bisa dilakukan. Tinggal kita bisa melakukannya, apalagi dengan kondisi sekarang yang kita klub lagi banyak waktu senggang. Kemudian poin kedua. Poin kedua itu berkaitan dengan membership. Di sini
klub diminta achieve net gain. Artinya pada akhir tahun, Rotary di akhir Juni ini, klub diminta untuk menambah member. Pengertian net gain ini berarti member klub itu bertambah dari angka member di awal tahun, di tanggal 1 Juli 2019. Bagaimana kita mengecek member kita nambah atau tidak itu? Sama langkahnya adalah melalui Rotary Club Sentral. Jadi kita coba cara mengeceknya adalah kita buka Rotary Club Sentral kita, nanti di dashboard, begitu di halaman utamanya kita lihat ada beberapa grafik yang menunjukkan kondisi klub kita. Ada membership trends dan ada gender trends, di bawahnya ada lagi. Gitu. Nah kita lihat untuk mengecek net gain, kita lihat di gender trend. Gender trends ini sebenarnya adalah grafik yang menunjukkan perbandingan antara member perempuan dan member laki-laki. Namun bisa juga untuk dilihat total member. Caranya kita lihat di kolom 2018-2019, kita lihat totalnya. Kita bandingkan dengan tahun sekarang, kita lihat totalnya. Contoh ini di tahun 2018-2019 total ada 22 member. Di tahun 2019-2020 total 23 member. Berarti ada net gain 1 untuk saat ini. Jadi ini kalau kita ada tambah member, diharapkan kita terus menjaga sampai dengan akhir Juni. Karena kalau itu akan turun, otomatis pencapaian net gain ini kita tidak sampai. Nah ini saya ambil dari Rotary Club Sentral adalah tabel untuk di area Bandung, pencapaian net gain sampai tanggal 9 Mei. Ada 8 klub di sini, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini bisa kita lihat, nah di sini. Ini adalah angka member di awal tahun, ini angka member sekarang, ini adalah net gain-nya. Ini terlihat klub, sampai saat ini klub yang mempunyai net gain paling tinggi adalah Bandung Dago. Jadi selamat kepada Bandung Dago, mudah-mudahan ini bisa dipertahankan. Net gain-nya dia 4. Gitu. Terus kalau untuk Bandung, klub Bandung dia plus, jadi belum ada net gain, masih 0. Bandung Braga Metropolitan ini justru -1. Bandung Kota Gembang juga jadi -1 karena awalnya 40, sekarang 39. Bandung Pakeon -2, Bandung Selatan +1, Bandung Sriwangi 0, Bandung Utara 3. Nah, saran saya memang sebenarnya tipsnya untuk masalah net gain ini adalah begitu kita mengindak member, sesegera mungkin memang member itu didaftarkan di RI. Nggak bisa di gitu loh. Jangan sampai ditunda atau kelupaan. Nggak ada aturan ditunda sebenarnya. Kebijakan klub tapi memang. Tapi kebijakan klub karena klub harus yakin dulu member itu bisa terus berjalan gitu loh. Iya. Itu nanti kita akan diskusi di materi lain lah gitu. Tapi saran saya memang sesegera mungkin. Jangan ditunda sampai 1 tahun. Kasihan membernya. Nah, itu tentang net gain gitu. Ini udah mulai agak sulit sebenarnya net gain ini karena kita sekarang mencari membership juga agak susah. Yang ketiga agak lebih sulit lagi sebenarnya, gitu. Tapi bisa sebenarnya. Jadi yang ketiga itu kita bicara tentang retention. Apa sih retention? Perbedaan retention dengan net gain apa sih? Kalau net gain kita murni berbicara cuman masalah angka 1 Juli berapa orang member, angka 30 Juni berapa orang member. Kan gitu. Dan selisihnya berapa? Harus nambah kan. Kalau retention nggak sekedar itu. Retention lebih sekedar gimana klub itu menjaga supaya tidak ada member yang di-terminate atau tidak ada member yang mengundurkan diri. Baik itu member existing maupun member baru. Pengertian member existing itu adalah member yang sudah ada sebelum 1 Juli 2019. Sedangkan member baru adalah member yang masuk sesudah 1 Juli 2019. Nah, di poin ini yang agak
klub saya sendiri mungkin agak sulit mencapainya gitu. Karena ini mengartikan bahwa dalam 1 tahun klub tidak boleh terminate members. Cara kita mengeceknya gimana? Jangan-jangan udah determinate atau belum gitu. Cara mengeceknya adalah melalui Rotary Club Sentral. Kita buka Rotary Club Sentral. Kalau tadi di Goal Center, sekarang kita lihat di report. Report ini mengenai seluruh informasi baik mengenai klub kita, distrik, zona maupun global. Kita klik di report. Nah, di sini nanti keluar ada 3, member dan engagement, ini tentang member, Rotary Foundation Giving tentang donasi kita, tentang kontribusi klub, service ini tentang kegiatan. Sekarang kita di members dan engagement, kaitannya tadi kita mau lihat retention. Kita Sebentar, lihat, ya. Maaf. Ini sekaligus menjawab pertanyaan PP Hana ya, Pres Hana ya, tentang member viability and growth. Ini udah lagi dijelasin nih ya, langsung berarti ya. Oke, terima kasih, silakan. Nah, ini adalah member viability and growth ini adalah report mengenai perbandingan angka retensi atau gimana kemampuan klub menjaga members. Kita klik member viability and growth, kita lihat. Dia akan terus kita pilih start date-nya itu 1 Juli 2019. Cuman end date-nya itu misalkan tanggal sekarang ya, karena memang dia update-nya per hari ini misalkan, nggak bisa lihat. Terus kita klik OK. Nanti akan keluar seperti ini. Ini existing members, ini new members. Existing member adalah saya tadi sebutkan bahwa member sebelum 1 Juli. Ini member yang setelah 1 Juli. Kita lihat existing membernya, angkanya 22 orang. Dan new membernya 1 orang. Nah, retention tadi poin retention itu akan tercapai sepanjang kalau kita lihat angka ini di bawah kolom terminated dan sini juga ada terminated itu harus selalu 0. Jadi pada saat tanggal 30 Juni kita buka lagi, kalau ini masih 0 berarti kita dapat poin ini. Tapi kalau ini udah ada -1 atau -2 berarti kita udah pernah terminasi. Jangan pernah berharap. Yang ini jangan dilupakan aja. Lupakan. Tapi bukan berarti kita nggak mencapai ini kita nggak dapat citation, masih ada 8 lagi karena kan ini sekarang 3 ya, gitu. Kita balik kan masih ada ini 9. Contoh ini bisa lah, saya yakin semua klub bisa mencapai poin 1 ini, gitu kan. Net gain masih bisa lah gitu. Contoh ini agak sulit lah misalkan. Kalau net gain ini antara bisa dan tidak kan, karena tergantung membership. Nambah atau ini ya. Nah, terus selanjutnya yang keempat, ini adalah net gain di member wanita atau member di bawah 40 tahun. Jadi begini, sejarahnya si goals ini. RI itu setelah 113 atau 117 tahun, saya lupa. 17. Iya, 117 tahun, Rotary International akhirnya sadar bahwa mereka adalah, iya benar, kita adalah ternyata isinya klub orang-orang tua ya. Nah. Gitu. Jadi mereka sadar. Kurang orang muda. Kurang orang muda, kurang member perempuan, terlalu eksklusif. Ternyata gitu, member perempuan itu menjadi satu pendorong suatu klub. Bagaimana pentingnya member perempuan dan member di bawah 40 tahun. Kenapa harus ada member di bawah 40 tahun? Ya, mohon maaf kan umur kita terbatas ya. Umur manusia paling 65-70 tahun. Begitu isinya klub itu 60 tahun, udah siap-siap aja kirim bunga. Kan, berarti PP Hana. Berarti kita harus ini dari RI, maksudnya RI sendiri merasa harus menggait generasi muda. Anak muda ya. Nah, kita ngobrolin female member saja dulu ya. Gitu. Sangat diuntungkan seperti klub Bandung Kota Kembang yang isinya female member semua gitu. Ya nambah pasti perempuan, ya kan? Selalu nambah pasti perempuan gitu loh. Nah, klub-klub lain juga mestinya bisa gitu. Maksudnya triknya adalah untuk mendapatkan poin yang keempat dan yang kedua. Sebenarnya saya ngobrolnya harusnya di awal tahun kemarin,
tahun ini gitu, itu setiap kita mau induct member, prioritas pertama adalah member perempuan, gitu. Dan kalau bisa di bawah 40 tahun, otomatis kalau itu nambah, 2 poin ini akan tercapai. Gitu. Belum punya duit, di bawah 40 tahun. Nah, udah, Lid, 40 tahun udah tuh. Itu nanti kalau untuk di bawah 40 tahun, 40. itu nanti akan ada skim yang berbeda, gitu. Maksudnya gimana klub men-treat mereka, gitu. Itu berbeda dengan yang sudah lebih stabil. Sekarang kita coba, saya akan coba tunjukkan gimana sih kita melihat klub kita female membernya nambah daripada tahun kemarin. Gitu. Gimana cara ngeceknya? Sama. Cara ngeceknya selalu dari Rotary Club Central. Jadi kenapa kita lihat betapa pentingnya Rotary Club Central gitu. Mau nggak mau memang di 5 tahun terakhir ini Rotary Internasional sudah mendorong orang atau klub untuk lebih ke arah digital. Nah, di Rotary Club Central, kalau kita masih lihat tadi di gender trend, begitu kita buka, kita lihat grafik gender trend, sama kita bandingkan aja. Kalau sekarang kita bandingkannya adalah hanya jumlah female-nya. Kita lihat tahun kemarin ini jumlah female-nya Bandung Selatan 10 orang. Tahun ini ada 11. Berarti ada net gain di female member 1. Berarti dia dia tercapai poin ini. Atau kalau kita misalkan indaknya bukan female member, misalkan kita indaknya anak muda, kita geser ke bawah, kita lihat di grafik age trend. Kita lihat di angka ini nih, 29 and under, 30 until 40. Nah, kita lihat, kita bandingkan angka 2018-nya dengan angka 2019-nya. Kalau angka 2019-nya lebih besar, berarti ada net gain. Kalau sama, berarti tidak ada ini. Nah, yang perlu saya ingatkan lagi adalah pada setiap kita mengindak member baru, jangan lupa tanggal lahir mereka dan tahunnya dimasukkan di RI. Karena ternyata banyak klub yang lupa masukin tanggal itu. Sehingga itu dianggap unreported. Sebagai informasi di distrik kita aja, sekarang kan distrik kita itu membernya itu 1035 kalau nggak salah. Yang tidak terreport itu hampir 549 orang. Itu orang muda, orang tua, apa gimana mereka tidak tahu. Jadi gimana pentingnya adalah untuk ini kita bisa melihat. Sebenarnya apa sih tujuannya kayak gini nih? Ada AdSense segala, terus tadi ada female member. Sebenarnya ngebantu club officer untuk melihat satu kekuatan klub, kedua perkembangan klub. Jadi si incoming club officer itu tidak lagi perlu nanya ke current officer, laporan lo mana? Gue belum dapat, lo lihat aja di Rotary Club Central. Jadi salah satu keuntungan kita menggunakan Rotary Club Central adalah semua reporting itu ada di sana dan kita bisa lihat. Jadi kita nggak perlu lagi, aduh laporannya yang tahun kemarin kebanjiran. Jadi hilang gitu. Nggak ada lagi kasus kayak gitu. Jadi mudah-mudahan di Rotary Club Central itu adalah tujuannya salah satunya bentuk itu. Nah, kita balik lagi ke poinnya adalah itu tadi cara untuk melihat net gain. Jadi tipsnya untuk mencapai ini adalah sebisa mungkin mengindak member perempuan. Bukannya laki-laki nggak boleh, tapi laki-laki urgensinya kedua lah. Perempuan dulu. Nah, itulah gimana klub berstrategi. Gitu. Jadi sebenarnya pembahasan ini, kalau kita dari awal tahun, kita bisa mulai berstrategi. Gimana caranya klub berstrategi. Gitu. Bisa jadi, misalkan klub ngasih semacam gimmick bagi member yang mensponsori member perempuan atau di bawah 40 tahun, itu akan free jus member 3 bulan. Misalkan. 3 bulan. 1 dong. Kalau 4 baru setahun. Oh benar. Iya benar. Dibagi setahun. Kemudian kita lanjut ya. Ini juga sebenarnya gampang dilakukan. Adalah conduct a study of your member occupation. Jadi kita klub melakukan semacam analisa berapa sih jumlah member. Kedua, pekerjaan mereka apa aja. Ketiga, klasifikasi mereka apa aja.
keempat rumah tempat tinggal mereka di mana. Jadi tujuannya untuk membantu pemetaan kalau kita ada assessment tentang suatu proyek. Jadi klub bisa tahu, oh klub gua itu ada 3 orang dokter, ada 2 orang arsitek, ada 1 orang entrepreneurship, cocoknya bikin apa, kan gitu. Nah, ini kan bisa dilakukan secara internal. Terus pertanyaan selanjutnya, gimana Rotary International tahu kalau kita udah bikin kayak gini ya, gitu loh. Nah, kita laporkan ke RI lewat Rotary Club Sentral juga sama. Terus pertanyaan lagi selanjutnya, emang Rotary International percaya kita udah lapor atau enggak? Atau kita udah bikin atau enggak? Kalau kita lapor tapi kita udah belum bikin kan bisa aja. Ya memang bisa aja sih. Disitulah four-way test berjalan. Nah, tuh. Jadi kalau untuk masalah laporan seperti ini aja kita sudah mulai agak tidak jujur, apalagi untuk yang lebih besar gitu. Nah, sebenarnya tipsnya kalau untuk ini nggak usah ribet-ribet, cukup jumlah member sekian. Pekerjaannya? Bapak A, pekerjaannya A, spesifikasinya ini. Udah selesai. Itu aja cukup untuk tahap ini gitu kan. Karena kan itu akan berkembang, kita sampaikan ke PA. PA, data gue ini nih. Gue baru dapat data jumlah member, umur, pekerjaan, klasifikasi, sama tempat tinggal. Tolong bantuin lagi lo, bikin lagi deh zaman lo untuk bisa diklasifikasikan lebih detail lagi. Itu udah jadi bagian dari conduct of study. Tinggal kita tinggal melaporkan. Balik lagi ke Rotary Club Sentral. Ngelapornya adalah di goal center tadi. Kita balik lagi ke goal center. Pastikan ini 2019-2020. Kita pilih ini goals-nya ada di Rotary Station adanya. Kita pilih edit. Nanti ada keluar nih. Kita cari nih. Conduct a member classification study. Tinggal kita centang, kita oke. Dapatlah 1 poin lagi. Berarti ini dan ini aja udah 2 poin. Pekerjaan rumah yang menurut saya bisa dilakukan untuk saat sekarang gitu. Tanpa kita harus ngumpulin member, aku kegiatan. Ini udah 2 poin. Tinggal cari 1 lagi sebenarnya kan. Entah mau net gain, entah mau achieve female member, atau yang lain. Nah, selanjutnya akan saya bahas 2 ini aja ya. Maksudnya sekaligus ini nih. Klub itu mensponsori klub baru atau community corps atau dia atau sponsori REC atau Rotrex. Nah, yang poin ini mungkin rada susah. Terutama yang untuk mencarter klub baru ya. Tapi community corps bisa dilakukan. Mungkin dilakukan. Dan saya yakin ada beberapa klub yang sudah punya community corps, cuman mungkin ada yang belum didaftarkan. Ya, cara daftarnya paling nanti ya. Cara daftarnya tinggal minta tolong ke EJ dan District Governor. Gini, klub saya tahun kemarin mendaftarkan 1 RCC baru. Sangat simpel cara daftarnya. Saya tinggal presiden klub ngobrol ke District Governor, kita mau daftarin klub baru, RCC baru. Kita minta formnya, dikasih formnya, kita isi, kita kembalikan, selesai. Tidak ada biaya apapun. Dan itu biasanya 2 minggu setelah itu akan keluar. Ini. Nanti kalau memang diperlukan, nanti saya coba kita lihat cara apa formnya, pendaftarannya. Mengisi ya, mencari formnya. Ya. Karena saya yakin, contoh saya ingat Rotary Club Bandung, mereka punya 1 RCC, kalau nggak salah alumni RCC Pindad kalau nggak salah itu, tapi setahu saya itu belum didaftarin, sayang, udah 2 tahun soalnya, kalau nggak salah, zamannya PP angkatan Bambang. PP Bambang bener, gitu. Mudah-mudahan udah didaftarin. Nah, untuk klub-klub yang sudah punya RCC ini otomatis dapat. Jadi alhamdulillah, contoh Rotary Club Bandung Kota Kembang itu paling banyak RCC-nya. Mungkin RCC-nya sama jumlah membernya banyakan RCC-nya kali. Iya benar. Serius. Rotary Club Bandung Kota Kembang setiap ada kegiatan ada RCC. Jadi kita mesti banyak belajar ke mereka sebenarnya gimana cara bikin RCC. Gitu. Karena keuntungan kita punya RCC adalah RCC itu ujung tombak. Karena mereka kan adanya di komunitas, di lingkungan. Jadi mereka yang bisa melihat masalah di lingkungan mereka.
seperti apa gitu. Oh Jadi iya ya, mereka jadi ujung-ujung masuk di idea ya? iya, dia masuk sebagai assessment Iya, iya, tim. iya. Seperti contoh klub kami Valid punya, lagi. Asesmennya pasti valid, Rit. Benar, Iya. benar, benar. di klub kami punya RCC Bandung Selatan, mereka khusus tentang beberes masjid dan Rumah pengembangan ibadah. beberes rumah ibadah, dan pengembangan ekonomi lokal. Jadi akhirnya mereka banyak kan bergerak di situ, banyak kegiatan-kegiatan klub yang justru timbulnya dari kegiatan mereka. Iya, benar. Yang paling terasa terakhir adalah pada saat klub dan member klub tidak bisa berbuat apa-apa karena harus di COVID. rumah, COVID. Mereka Yang yang paling jalan, ya? rajin sekarang RCC kita kemana-mana Betul. nyemprot. Gitu. Desinfektan. Jadi bagian program kita maksudnya disitulah titik kolaborasinya gitu. Di Iya, satu benar. titik lain kita wajib support Dia tetap jalan ya? supaya mereka tetap jalan. Jadi itulah kelebihan dari kalau kita punya Rotary Community Corps. Dan sorry Mas, aku ya. potong sedikit boleh nggak? Apakah RCC itu dibatasi oleh area, Mas? Maksudnya harus di area yang sama dengan klubnya atau dia boleh di luar? Bebas. Bebas. Sepanjang kita bisa berkomunikasi sama mereka, bisa-bisa aja. Gitu. Kalau di luar distriknya juga bisa? Bisa aja. Oke, baik. Siap. Sepanjang gitu bisa berkomunikasi, tapi memang yang lebih disarankan adalah yang dekat ya? Lingkungan kita sendiri dulu aja. Gitu, karena pergerakan Rotary kan kegiatan kan dari lingkungan, situ, ya? terus nanti ke area, ke global kan gitu. Jadi kalau di lingkungan kita lebih mudah lah gitu. Tapi tidak dibatasi. Gitu. Sip. Nah, lanjut. Jadi ini yang dibawa adalah cara sponsor Interact atau Rotary Club. Nah, sama. Ini Interact dan Rotary Club juga sebenarnya sulit, mudah-mudah gampang karena mengumpulkan anak muda. Jadi kalau klub yang sudah punya ini, otomatis mereka akan dapat poin. Jadi ini aja udah 2 poin. Nah, cara mengeceknya gimana sih? Coba kita klik, sama kita buka di Rotary Club Central, kita lihat kembali, kita report. Karena kita sekarang kalau report kita mau ngecek kan, udah dapat, kita punya apa enggak, atau jangan-jangan punya tapi belum didaftarin. Nah, begitu di report kita klik di area service ini, di kategori service, nanti akan keluar reportnya di club report, itu listing of club sponsor organisasi. Jadi ini list dari organisasi yang disponsori oleh klub, baik itu Interact, Rotary maupun RCC tadi kita klik. Nanti akan keluar di sini nih. Contoh ini, RCC ini Bandung Selatan, statusnya harus aktif. Jadi kalau aktif itu dianggap sebagai memang ada. Statusnya aktif, di sini juga sama list Rotary, statusnya aktif. Ini ada yang udah determinated tahun 2000-an ini. Gitu. Jadi yang dianggap ada di Bandung Selatan ada 2, 1 RCC, 1 Rotary. Ini listnya. Berarti kita dapat. Jadi itu cara untuk mengeceknya. Kemudian kalau kita cara untuk mengecek klub kita mencharter klub baru atau enggak ya gitu. Itu sama tadi di report, tapi kita balik ke point members and engagement. Nanti di club report di bawah ini ada listing of sponsors and satellite Rotary Club. Jadi list dari Rotary Club baru ataupun satellite club. Ini kita klik. Nanti ini kalau ada keluar. Ini kita nggak ada gitu. Nah, berbicara melebar sedikit tentang satellite club, adalah satellite club itu sebenarnya adalah bakal Rotary Club baru. Jadi kalau kita punya prospek member atau prospek calon klub baru, tapi jumlahnya masih sedikit, gitu. Baru 8 orang contohnya. Nah itu kita bisa masukkan sebagai satellite club. Ada kelebihan dan kekurangannya satellite club. Kalau dalam poin ini saya ngobrol kekurangannya ada dulu ya, gitu. Karena satellite club itu kalau kelebihannya adalah misalkan kita punya 8 orang, untuk jadi klub baru masih kurang.
untuk dimasukin ke klub kita, mereka gaya bahasa atau gaya berkomunikasi atau contoh bisanya mereka meeting udah beda. Misalkan klub kita Kamis, mereka bisanya cuma Jumat. Gitu. Ya itulah makanya diarahkan satelit club. Nah, si member satelit club ini masih dianggap sebagai member klub kita. Jadi satelit club cuma pembedaan tempat meeting, biasanya tempat meeting segala macam. Mereka nggak punya. Bayar nggak, Mas? Bayar. Duesnya tetap berarti ya? Tetap kan sesuai dengan klub sesuai kita. dengan member kita. Kan Oh, dia jadi member kita. dia masuk di dalam member kita, cuma area dia beradanya saja kan yang. Ya, kegiatannya dia yang berbeda gitu. Oh. Nggak harus sama-sama klub kita. Jadi dia kayak apa sih, kayak kalau sekolah dulu filial. Gitu. Nah, misalnya gitu. dia tinggalnya di Cimahi misalnya, kemudian si klub itu posisinya ada di Lembang misalnya gitu ya? Ya, misalkan berarti itu. dia tetap berkegiatan di Cimahinya, tapi dia masuk di dalam klubnya Lembang gitu ya? Ya, karena jumlahnya, itu dari sisi jumlah, karena jumlahnya belum memungkinkan. Karena di Cimahinya teman-temannya masih berdelapan, Rif. Oke. Jadi belum bisa memenuhi syarat minimal 20 member kan? Jadi klub baru ya? Jadi cuman mereka didorong untuk nambah terus supaya jadi klub baru. Nah, si satelit club itu kan bayar jusnya itu ke klubnya, sponsornya, ke klub utamanya. Dan kedua, satelit club itu nggak punya presiden. Dia hanya punya officer. Tetap menginduk ya? Tetap menginduk. Iya, betul. Mereka nggak punya presiden. Cuma paling koordinator area? Bukan koordinator area, sebutannya mereka kayak officer aja. Oh, officer. Jadi tidak ada presiden di satelit. Tidak ada presiden. Tapi sekretaris segala macam bisa ada. Boleh. Oh, jadi hanya presidennya menginduk ke klub inti gitu ya? Iya, benar. Nah, sekarang kekurangannya. Makanya saya lihat, kalau kalian lihat nih, RI mendorong klub untuk bikin satelit klub. Di satu sisi, sebenarnya itu bertolak belakang. Dengan apa? Dengan retention tadi. Jadi begitu si satelit klub itu jadi karena kan si member satelit klub dianggap member klub induk kan. Iya. Begitu mereka udah 20, klub induk juga kan jadi nambah 20 kan. Otomatis berkurang. Iya, benar. Retention langsung hilang gitu. Itu kelemahannya satelit klub. Tapi kan ada poin-poin yang lain dari yang jadi klub baru tapi dia net gain-nya juga turun dong ya, Mas? Turun. Jadi dapat 1 poin tapi poin lain hilang. Jadi disitulah titik strategisnya gimana klub kita mencari keputusannya, mau nambah net gain apa nambah satelit gitu. Jadi boleh nambahin ya PPTJ. Jadi as a president and board current officer nih, inilah sebetulnya si RCC ini, Rotary Club Central ini membantu kita untuk mengaping strategi kita untuk menjalankan klub. Asal ngikutin aja semuanya, itu pasti aman. Kita ngomong gini karena ya RCBS ya, saksinya PP Odri itu tinggal 3 yang aktif waktu saya masuk. Sekarang alhamdulillah kita bisa terus berjalan karena apa? Step by step-nya memang dilakukan exactly pure sama dengan apa yang disarankan oleh RI. Tapi memang kita harus punya tips and tricks sendiri. Tiap presiden beda, tiap current officer beda. Jadi ya itu manage-nya, tapi panduannya semua sudah ada. Dengan mempergunakan Rotary Club Central yang sekarang kita lagi belajar. Itu aja sebenarnya. Silakan PPTJ lanjutkan. Oke, terima kasih. Jadi kurang lebih seperti itu untuk poin ini. Jadi itulah tadi saya buka sedikit mengenai plus minus kita punya satelit club. Nah, kembali lagi ke Rotary Citation. Poin selanjutnya adalah ini. Kita membuat suatu kegiatan yang melibatkan Rotary alumni. Rotary alumni itu siapa sih? Orang yang udah lulus dari Rotary, sekolah di Rotary. Bukan, ternyata Rotary alumni itu adalah orang-orang yang sudah pernah ikut program yang dilakukan oleh Rotary. Contohnya program dulu ada Global Grant mengenai beasiswa. Oh iya betul. Beasiswa, biasanya beasiswa peace and conflict. Peace and protection. Terus yang paling umum kita kenal adalah program Youth Exchange atau Rotex. Rotex itu alumni. Terus program RAILA. Jadi
anak-anak yang kita kirim ikut Raila, Orang tuanya masuk Rotary gitu? bukan, anak-anaknya itu yang anaknya masuk Rotary. alumni, dianggap alumni gitu. Nah, pengertiannya di sini kenapa Rotary alumni, Rotary berharap setelah mereka dapat program Rotary, kita sebagai klub harus tetap melakukan memanage ya jadinya ya. Iya, supaya mereka kalau anak muda masuk Rotary gitu kan. Tapi kalau yang ikut beasiswa misalkan masuk Rotary. Nah, ini diharapkan klub bisa menyelenggarakan event ini. Eventnya bisa macam-macam. Bisa klub sendiri, bisa gabungan, bisa segala macam. Mungkin kalau untuk saat sekarang agak sulit ya. Bikin event, join paling ya. Bikin event yang dalam kondisi sekarang yang paling bisa dilakukan adalah virtual event kan gitu. Betul. Kita mengajak Rotex segala macam. Nah, harapannya dalam kaitan untuk mencapai Rotary Citizen ini, saya sih sebenarnya mengusulkan memang klub-klub yang mau memang mendapatkan poin ini ya bikin join event aja. Nah, benar. Misalkan bareng antar Rotrek ya bareng dengan Rotrek, dan tapi yang paling utama lah ngundang Rotary alumni ini, Rotex misalkan, terus yang alumni Raila, kalau nggak salah dari Rotrek RACBSKK Bandung Sentral Kota Kembang pernah ngadain semacam talk show alumni Raila deh kalau nggak salah deh di Ciamplas. Betul. Berapa bulan lalu. Ya, betul. Ditanyakan lagi itu bisa jadi itu dianggap. Oh iya, talk show-nya bisa di online kan ya? Bisa. Ajak aja, misalkan difasilitasi oleh AG misalkan. Ngobrol gimana sih pengalaman lo jadi RWI, gimana sih pengalaman lo jadi Raila, undanglah, bukan ngundang Rotary, tapi ngundang alumni. Orang untuk nonton ya? Alumni dan anak-anak muda gitu kan. Jadi live streaming ya jadinya ya? Ya, misalkan. Gitu. Nah, cara lapornya sama. Kita masuk di Rotary Club Central, kita pilih di Goal Central, ini sama. Di Goal Center ini 2019, balik lagi kita selalu dipilih di Rotary Citizen, kita klik edit, kita cari di sini, ada alumni networking event. Di sini otomatis. Kita pilih, kita geser, klik. Ini kalau klub saya belum ngadain ini, jadi cuman select goal-nya aja. Achievement-nya belum ada, berarti belum ngadain ini. Gitu. Tinggal select gitu. Ini balik lagi four-way test. Gitu. Rotary International. Jujurlah pada RI. Gitu. Nggak akan nanya mereka gitu. Klub lo udah bikin nggak? Bener nggak? Gitu. Nggak akan nanya. Itu memang untuk mengisi Rotary Club Central ini memang benar-benar harus four-way test dipakai. Four-way test. Sebenarnya ini untuk jadi bukan hanya lips aja gitu. Jadi untuk klub kita sendiri supaya incoming presiden selanjutnya, incoming officer selanjutnya bisa nge-track. Oh, klub gua dulu begini, sekarang begini. Ya ngapain juga bohong kan? Ngapain juga kita bikin fake report. Capek deh. Iya. Ini ada pertanyaan sekalian. Occupation study bisa sederhana nggak? Tidak perlu mengikuti kuesioner dari Rotary. Bisa, bikin aja sendiri. Nah, Pres bisa berarti ya, Pres ya? Bisa. Nanti kita bahas. Yang penting gini, di occupation study, satu adalah jumlah member dulu. Harus tahu jumlah member berapa. Kedua, dari jumlah member itu nama kan yang jelas kan. Nama member, umur, pekerjaan atau klasifikasi itu cukup. Dari situ kan nanti bisa diklasifikasikan kan. Oh, member yang umurnya 40 tahun sampai 5 tahun, 50 tahun, sekitar berapa orang. Rata-rata klasifikasi, terus nanti sekitar jadi di sekitar berapa orang, nanti terus diklasifikasikan member yang pekerjaannya di bidang konstruksi, development, perencanaan misalkan berapa orang gitu, member yang bekerja di bidang kesehatan gitu kan, medical segala macam yang berhubungan dengan kesehatan berapa orang. Lebih kalau mau lebih terarah lagi adalah klasifikasinya berdasarkan 6 area of focus. Gitu. Contoh misalkan ya di bidang edukasi kan, support education, basic education dan literacy. Cari aja klasifikasi member atau member yang punya minat di bidang pendidikan.
dosen kah, Apa guru gitu ya? Guru atau segala macam. atau scientist lah Dosen. ke situ. Tapi selain klasifikasi mungkin dia punya minat. Contoh misalkan dia farmakolog betul. tapi dia minatnya di bidang literasi bisa. Gitu. Iya. Nah, kenapa Jadi harus berarti sorry aku potong sedikit PPT aja. Berarti ini tidak hanya occupation ya, tapi juga minat ya. minat bisa kan nama juga kan di sini kan occupation study, Rit. klasifikasi. Oh iya benar occupation gini, study. Oke. Si RI itu membebaskan kita untuk sedikit memodify kriteria ini yang sesuai dengan klub kita. Kan ada misalkan klub kita isinya 5 orang guru, tapi 3 orang itu demen nyanyi. Jadi kan minatnya nyanyi, entertain. Kayak aku sama Tante Lin. Nyanyi. Terus pertanyaannya kalau nyanyi secara fokusnya kemana? Masukin aja peace and conflict. Ngilangin stres. Membahagiakan orang kok yang gitu. Dibikin simpel aja gitu. Yang memang kita bisa mengerti, klub bisa mengerti, member bisa ngerti. Kalau masalahnya klub lain tidak bisa mengerti, itu urusan klub lain. Gitu. Jadi kebijakan tetap di klub ya masing-masing. Kebijakan klub kita aja. That's why each club is very very unique. Benar. Jadi makanya saya bilang yang dua di atas ini sangat gampang, sangat bisa dengan kondisi sekarang. Dua ini. Kalau klub yang sudah punya Rotaract Interact, alhamdulillah udah aman, 3 tab gitu kan. Jadi nggak mau terminate 40 ya masih aman gitu kan. Tapi kalau yang nggak misalkan akan lebih enak lagi kalau misalkan ini ada join. Bikin talkshow kerjasama Rotaract sama alumni bikin talkshow ngobrolin apa gitu misalkan. Nah, temanya anak muda. Jadi itu. Tadi mengenai classification study udah jelas ya. Ini terakhir di kategori ini adalah mensponsori youth exchange maupun RAILA. Exchange student. Jadi kalau klub yang mau sponsori exchange student atau ikut RAILA otomatis dapat. Cuman nggak otomatis dapat, kita harus report. Reportnya sama tetap. Mainnya di Rotary Club Sentral lagi. Ini kita pilih goal sentral. Cuman kalau sekarang mungkin tadi banyak di Rotary Citizen, sekarang masuknya ke Young Leaders karena memang hubungannya ke generasi muda. Kita klik edit, jangan lupa ini 2019-2020-nya. Nah, kita pilih di sini. Misalkan RAILA participation, oke, berapa orang? 1 goals. Outbound. Kita ngirim nggak klub kita? Kalau ada ngirim, klik berapa orang. Inbound, kita terima nggak? Nah, jadi ada gini nih. Klub yang dia tidak ngirim tapi dia nerima. Karena masih ada kewajiban kan. Karena kewajiban 2 tahun. Jadi itu bisa. Dan saya yakin di Bandung banyak yang dapat nih. Iya. Banyak di Bandung. Jadi tinggal dilaporin aja. Gitu loh. Ini tinggal dilaporin. Gitu. Ada 6 anak. Jadi berapa? 5 ya? 5 anak ya? Ini di poin United People. Nah, sebelum kita masuk ke poin yang take action ini, sampai sini kita mau buka pertanyaan dulu atau kita lanjut dulu? Boleh. Kita buka dulu deh pertanyaan. Buka dulu, oke. Berarti kalau kita buka dulu, saya stop share dulu. Terus saya unmute all. Tadi saya Thailand anaknya kemarin dikirim ke ini tuh. Silakan yang mau bertanya. Silakan. Kita semua ada semua banyak banget itu mah udah aku ngisi gampang. Halo. Pepe Yani. Halo. Tante Risa. Apa kabar? Silakan ada yang bertanya. Ada yang mau bertanya? Saya kemarin udah masukkan data di matrix membership viability and growth. Ya. Tapi waktu mau di save karena si enter end itu nggak bisa, nggak ke save. Jadi tetap aja kosong. Kenapa ya? Itu kalau itu biasanya memang di Rotary Club Central itu tidak selalu real time. Ada saatnya dia butuh waktu 2-3 hari untuk mereka masuk gitu ke data tersebut. Tapi nggak apa-apa. Jadi nanti
lagi. Kalau memang belum masuk, kalau belum masuk itu nanti coba dimasukkan lagi. Tapi kalau sudah, biasanya akan masuk, walaupun tidak begitu kita masukkan itu langsung berubah gitu. Oh, soalnya Ada. waktu saya lihat lagi kosong. Oh, tapi sebenarnya udah ada di dalam itu nanti. Ya nanti Ada. saya cek Harus deh dimasukin 3 hari. lagi. Ada. Kalau yang viability and growth itu cuma yang dilihat itunya aja, yang angka terminated-nya aja PPH-nya. Usahakan tetap 0. Ya, itu memang Karena nggak ada sih. kalau memang karena gini, menambah member terus terminasi member sepanjang sudah dilaporkan di My Rotary di RI itu datanya otomatis akan terrecord. Jadi kita nggak akan berubah-ubah apapun untuk data itu. Dia otomatis terrecord. Kalau kita nambah member otomatis, kita ngurangin member otomatis terrecord. Mbak Dwi, Ya. tadi, oh ya, saya boleh nanya sedikit, Mas Teja? Oke. PPH-nya udah? PPH-nya sudah cukup? Iya. Tadi Mbak Dwi PPYSI. halo, tempat menterminate presiden kami karena sudah tidak ada. Tapi ternyata namanya masih tetap ada tuh. Gimana tuh PPTJ? Di alasan terminasinya sebut aja di KIS. Meninggal karena Itu kan jangan meninggal. Karena Tapi meninggal. tetap muncul lagi. Oke, gimana Mbak Dwi? Sudah sempat diterminate dan tetap kan di saya meninggal ya. Tapi ternyata saya cek lagi tetap masih ada. Jadi gini, baru ini sama PKK. Itu memang berapa waktu lalu aku belum ngerekap itunya. si My Rotary itu mereka selalu ada waktu-waktu maintenance. Tinggal di itu aja. Jadi kemungkinan pada saat Enggak Kak, di itu pada saat terminate itu pada saat Plus ingat hati-hati selalu Jadi nggak bisa otomatis ya, mungkin baru gimana juga dari dulu hari ke depan. Ya, jadi sebenarnya kan proses terminate itu kalau coba jadi proses terminasi sama dengan Rotary Club Sentral, walaupun di data itu dianggap sudah di-terminate, tidak otomatis ada gitu. Nah, kalau kasusnya Bandung Siliwangi ya, bisa jadi memang pada saat terminasi dia lagi proses maintenance si My Rotary-nya. Kalau masih ada, coba lagi terminate. Terus pastikan semuanya. Cobain saat terakhir. Paksain diri dia. Memberku belum mau dilantik ya udah loh. Ngejar. Oke, yang lain? Ada yang mau bertanya? Saya baru bergabung. Halo. Baru saya. Baru bergabung. Halo. Apa kabar? Iya sih. Ya. Teja. Ya. Sekarang kan situasi COVID ya. Ya. Tapi kan alhamdulillah kita walaupun COVID ada beberapa aktivis yang ingin gabung. Nah kemarin kita udah konsul sama Digi, apa-apa langsung aja didaftarkan. Nanti pelantikannya bisa digabung. Itu sorry, handphone sama mic-nya agak jauh Mbak. Oke, ya silakan lanjut. Sebenarnya gini, kalau saya boleh usul ya untuk proses induction member baru ya. Induction member baru itu satu harus penuhin persyaratan kan disetujui member lain. Nah, terus pendaftarannya ke RI juga kan atas pengetahuan member atau board. Ya, benar. 2 poin itu yang tidak boleh hilang. Iya. Satu lagi apa? Jadi harus persetujuan member dan board kan. Jadi kita daftarin ke RI, board udah tahu. Boleh ngingetin nggak? Nah ini benar apa salah saya? Tapi saya mau mengingatkan, kalau untuk menerima member baru, 1 aja member bilang tidak, itu tidak bisa. Iya. Iya. Jadi
kalau saya boleh usul, kita pergunakan teknologi yang ada. Contoh misalkan calon member itu masukkan di WA group dulu, di WA group. Sudah, terus sudah berkomunikasi, nanti si presiden akan tanyakan di member di WA group, misalkan di member di WA group klub. Ini kita mau indak, gimana pendapat yang lain? Gitu. Atau di grup. Oke. Nah, pada saat mengindak, gitu. Itu yang aku bilang. Kalau saya sih kebayang pakai aja Zoom online. Kan sekarang Zoom online gratis, 40 menit gratis. Sama dua orang. Banyak orang yang banyak klub yang sudah menggunakan Zoom. Kan. Sama agi-agiku gitu. Jadi tetap proses induction-nya itu tetap ada, gitu. Jadi tidak dihilangkan, walaupun melalui online virtual gitu. Jadi ya, alhamdulillah itu semua sudah kita jalanin. Kalau memang sudah dijalankan itu ya sudah. Jadi nanti tinggal pada saat udah bisa kumpul lagi, memang itu tinggal istilahnya tinggal bagian dirayain lah. Seremonialnya aja gitu. Nah, bisa. Jadi oke ya, itu bisa kita jalankan ya di situasi seperti ini ya. Gitu. Okay. Ada lagi? Thank you very much. Ada lagi? Halo? Ada lagi? PP Rahmayani. Mayani, jangan. Mbak Syeni. PP Musharni. Sudah. PE Lina, ada yang ditanyakan? Atau PE Siska? Anak. PP Ani. PC sekarang ngantuk. PE ya? Sorry. Seni. Mau nanya, mau tanya. Silakan Mbak Syeni. Ini di on kan? Unmute. Udah. Silakan. Untuk yang outbound, itu dihitung yang sedang berangkat atau untuk yang ini? Dua-duanya, Mbak. Kalau outbound kan yang berangkat. Yang berangkat. Maksudnya yang sedang berangkat. Ada keterangan sendiri loh. Iya, tahun ini. Tahun ini? Iya, benar. Karena untuk tahun depan kan tidak ada. Berarti nggak ada. Yang outbound itu yang dihitung tahun ini. Ini dulu. Ya. Oke. Ya, ini juga. Maksudnya nggak ada apa tahun depan? Tidak diadakan. Ya, tahun depan sudah diadakan. Karena masalah ini virus. Karena COVID. Mempengaruhi nggak penilaian? Kalau pasti. Ya pasti untuk tahun depannya. Masih ada. Untuk tahun depan berarti kita tidak menerima dan tidak mengirim. Iya. Itu nanti kalau tahun depannya kita bicara minggu depan tuh. Enggak. Tentang rotary station. Tapi enggak, maksudnya Palestina tuh gini, mempengaruhi ya. Cuman kan si RAI juga, si Tesien juga cuma 3 Mbak sekarang. Oh gitu. Ya, cuma tidak harus semua terisi ya. Nah, dia juga mengetahui kalau keadaan semua sedunia kan lagi ribet. Jadi dipermudah itu. Oh iya. Jadi kan tidak semua harus ada ya PP Ratu. Iya, dia hanya 3. Tiga dari total yang ada 9. Oke. Oh, maaf baru bisa. Ini juga belum bisa buka merah tadi saya. Alhamdulillah. Belum bisa buka, Mbak. Mau tanya bisa nggak? Boleh, Pre. Apakah ada pengalaman induct member melalui Zoom meeting? Ada klub yang punya pengalaman nggak? Besok RCB besok hari enggak yang tentang apa? Yang pakai apa itu? Zoom meeting. Zoom meeting. Enggak pelantikan kok, pelantikan. Iya, pelantikan dengan Zoom meeting. Induction dari virtual maksudnya Presana. Ya. Oke. Besok Senin. RCB besok Senin. Sama saja, yang penting kalau pakai Zoom kan bisa dua arah. Ya. Jadi tetap yang mesti diingat adalah pengambilan sumpah itu harus ada karena dia harus menjawab pertanyaan kita dan menyanggupi itu aja dibacakan itu. Iya. Oke. Rencananya RCB Senin besok.
Ya, oke, kayaknya kita bisa datang tuh. Bisa Iya. datang di pelantikan RCB. Boleh ikut. Mau ikut, mau mangga di invite. Ini aja, di invite aja. Boleh. Nanti jadi lancar ya, Yul ya. Ya. Karena Oke, ada lagi? DG pada ikut dah. Ada lagi pertanyaan? Kalau enggak dilanjut, materi masih banyak. Ya. Lanjut. Oke, Lanjut semuanya. kita lanjut lagi dulu ya. Mute semua. Mute dulu ya. Kita lanjut. Aku di rumah tadi. PPTJ. Tadi. Oke, kita mute dulu. Ini masuk ke Jadi kita lanjut. Ini tadi yang mengenai saya rangkum dulu yang mengenai United People. Sekarang RI cuma mencaratkan klub cari aja 3 yang paling mudah. Yang paling mudah ini 1, ini 2 conduct studi, dan sisanya tinggal cari aja. Karena sisanya saya yakin setiap klub sudah ada nih sebenarnya. Selanjutnya kita masuk ke take action. Di take action juga sama ada 9. Oh iya. Di take action sebentar. Itu ada 9 klub. Ada 9 ini 9 poin, 9 kegiatan yang kita pilih juga yang kita wajib achieve minimal 3 aja. Kita pilih 3 aja minimal. Gitu. Kalau kita bisa lebih dari 3, alhamdulillah. Gitu. Nah, di take action ini lebih banyak membahas mengenai kegiatan klub, terus gimana hubungan klub dengan media, terus gimana klub itu mempublikasikan kegiatannya, gitu. Ini adanya di take action. Dan saya yakin kalau di take action banyak yang bisa mencapai lebih dari 3 karena memang ini kegiatan hariannya klub. Kita bahas poin pertama. Poin pertama ini sama dengan yang tadi adalah appoint an active club foundation committee, compromise on dan 5 dan report to the chair of the Rotary International. Prosesnya sama seperti yang tadi di United People mengenai membership committee. Jadi kita melaporkan current officer kita ke My Rotary. Jadi kalau tadi pada yang di United People kita udah laporkan semua, otomatis yang kedua ini kita harus bisa dapat. Jadi prosesnya sama. Kita masuk ke My Rotary, kita tadi klik manage, kita pilih report. Nah, di sini ada bukan report tapi manage club. Di sini ada edit remote club officer. Nanti akan keluar listnya. Ini kalau sudah lengkap. Jadi listnya ada kalau lengkap itu ada 6 sebenarnya. Presiden, treasurer, secretary, executive secretary, membership, chair, sama foundation. Executive secretary itu opsional, bisa ada, bisa enggak. Jadi minimal 5 aja kita masukin. Terus kita kalau sudah terisi kita klik OK, kita masuk, tinggal kita lapor ke Rotary Club Sentral kita. Kita buka Rotary Club Sentral, masuk ke Goal Center. Ini jangan lupa 2019-2020 kita pilih goals-nya ada Rotary Citizen, kita pilih edit. Nah, di sini ada nanti kita cari Club Foundation Committee, kita klik goals-nya, kita pilih achieve. Otomatis dia sudah terrecord. Jadi poin pertama di take action ini sangat mudah dan pasti bisa dilakukan. Poin kedua adalah menambah jumlah member yang atau jumlah volunteer yang terlibat dalam suatu proyek. Nah, ini kita harus melihat bahwa klub harus melihat bahwa jumlah volunteer dan jumlah member yang terlibat dalam suatu proyek di tahun lalu dan dibandingkan di tahun sekarang. Jadi tahun sekarang harus lebih besar dari tahun lalu. Cara melihatnya gimana sih gitu? Kita masuk ke Rotary Club Sentral. Di dashboard Rotary Club Sentral, kita scroll ke bawah. Nanti akan kita lihat grafik ini. Project Trends Volunteers. Kita lihat jumlah volunteers-nya. Yang di sini ini jumlah volunteer tahun lalu dibandingkan tahun sekarang. Nah, tahun lalu 174, contoh ini tahun lalu 190, tahun sekarang 192.
pertanyaan selanjutnya, gimana caranya masukin ya? Angka-angka ini keluarnya dari mana ya? Nah, sepanjang klub itu melaporkan kegiatannya di Rotary Club Central, jadi melaporkan nggak cuma nulis judul kegiatan, tapi juga kita laporkan adalah jumlah member dan volunteer-nya berapa orang, jamnya berapa jam, terus kontribusinya berapa gitu. Kontribusinya bisa dalam bentuk cash maupun donasi dalam bentuk yang lain. Itu harus dilaporkan. Sebenarnya untuk apa sih? Supaya RA itu bisa men-track impact-nya Rotary International di global tuh berapa sih gitu. Terus kalau di level klub kita bisa juga men-track klub kita dalam setahun ini udah menggelontorkan dana berapa sih untuk misalkan untuk pendidikan, terus untuk kesehatan berapa, itu bisa di-track sepanjang kita melaporkan. Jadi kalau kita nggak melaporkan, angka ini nggak ada. Ya. Nah, otomatis kita nggak dapat itu, karena nggak ada perbandingannya. Nanti cara melaporkannya akan dibahas di sesi lain di Rotary Club Central. Nah, ini cara ngeceknya. Jadi kalau sepanjang angka ini lebih tinggi daripada ini, kita akan dapat. Gitu. Poin kedua. Gitu. Jadi ini otomatis kita tidak perlu melaporkan lagi karena datanya kita sudah masukkan. Yang ketiga agak ribet. Bukan ribet sebenarnya, tergantung klub itu klub kaya atau klub miskin. Gitu. Karena di sini disebutkan kalau tahun sekarang kontribut paling tidak $100 per kapita. Pengertiannya apa sih $100 per kapita? Jadi begini, kalau kita punya klub jumlahnya 20 orang, $100 per kapita itu berarti minimal kita harus sumbang ke annual fund itu 20 kali 100 berarti $2.000 untuk tahun ini. Kalau jumlahnya 53 berarti kan 53 kali 100 ya 5.300 minimal. Jadi cara ngeceknya sama. Cara ngeceknya adalah kita lihat di Rotary Club Central kita geser ke bawah. Nah, kita lihat annual fund trend. Annual fund trends-nya gitu, kita lihat angka ini nih, achievement di tahun 2019. Ini masih 0, berarti klub saya belum nyumbang, gitu kan. Kalau udah, misalkan klub saya jumlahnya 20, berarti kalau angka ini udah 2.000, dapat berarti ini. Per kapitanya udah 2.000, gitu loh. Jadi kita ngeceknya nih. Ini saya coba kasih lihat data internal kita, area Bandung, dari 8 klub, memang belum ada yang sampai $100 per kapita sih. Gitu. Semuanya masih di bawah gitu. Ada beberapa nih kita lihat nih, ada AF per kapita ini annual fund per kapitanya ya. Gitu. Yang paling tinggi baru $25 per kapita Bandung Kota Kembang. Gitu. Jadi belum sampai 100 semuanya gitu. Jadi kenapa saya bilang ini yang nomor 3 ini agak lumayan ribet masalah pendanaan soalnya. Jadi kalau memang agak sulit dipindahin dulu ke belakang gitu, yang lain dulu. Jadi minimal ini kita udah dapat satu contoh kan. Increase-nya tergantung kerapihan klub kita laporkan kan. Kalau nggak rapi ya agak sulit nih. Nah, yang keempat saya yakin semua klub bisa mengklaim sudah dapat nih. Hold an event to raise fund for or increase awareness of Rotary toward polio and polio walk. And polio yang Bandung polio walk kemarin kan udah bisa dilaporkan. Ya, itu tinggal dilaporkan. Semua klub punya hak untuk melaporkan. Iya, gitu loh. Itu bisa dapat. Jadi tinggal data proyek tersebut and polio tersebut dilaporkan ke Rotary Club Central lewat service activity nanti. Begitu itu udah dilaporkan, kita masuk ke goal center. Jadi yang pertama dilakukan adalah data proyek and polio walk itu dilaporkan oleh masing-masing klub ya. Yeah. Saya sarankan oleh masing-masing klub aja, gitu karena kalau tergantung satu klub nanti yang klub lain mengekspor nanti agak ribet. Jadi oleh masing-masing klub aja karena setiap klub punya hak untuk mengklaim itu sebagai proyeknya mereka. Gitu. Nah, ini masuk tadi begitu udah dilaporkan ke Rotary Central, kita masuk ke goal center. Kita pilih di Rotary Citation tahun 2019-2020.
nanti ada di sini ada portfolio fundraising or event. Kita pilih oke, kita pilih achievement, otomatis itu udah dapat. Jadi kalau kita balik lagi, paling tidak ini 2 poin kita udah dapat nih. Dan 2 poin ini dan ini nih portfolio. Terus yang poin ke-5 dan ke-6 ini pekerjaan sehari-hari Rotary, pekerjaan sehari-hari klub pasti sudah ada. Cuman permasalahannya adalah Mengisi. mengisi. Jadi ini adalah yang poin ke-5 adalah melaksanakan proyek yang sifatnya internasional maupun lokal sesuai 6 area of focus. Pasti sudah ada semua. Terus kedua, proyek tersebut diposting di medianya Rotary Internasional. Jadi begini, kaitannya dengan public image, suatu kegiatan, setiap kegiatan klub sangat baik bila kita mempublikasikannya ke publik. Nah, jadi perbedaannya apa dengan ke-Rotarian? Jadi kebanyakan dari kita adalah kita posting di WA group Rotary Fellowship misalkan. Klub saya begini-begini. Itu isinya sesama Rotarian. Setiap orang juga tahu Rotarian. Rotarian kerjaannya membantu orang. Tapi masyarakat belum tahu. Karena di koran. Contoh aja di Amerika pernah diadain studi, mereka nanyanya begini, si public image Rotary. Rotary itu apa sih? Ada yang jawab merek handphone. Di Amerika loh. Di Amerika itu. Jadi di kota kelahiran, di negara kelahirannya loh. Makanya Rotary Internasional memfasilitasi klub, karena kita udah bayar jus, mereka wajib memfasilitasi klub. Mereka bikinlah Rotary Showcase. Rotary Showcase itu tempat di mana klub bisa mempublikasikan seluruh kegiatannya. Mau proyek, mau kegiatan sosial, mau pengajian, mau apapun, sepanjang itu berhubungan dengan klub, enggak. Karena Rotary Showcase itu sifatnya publik, jadi orang bisa lihat, di luar Rotary aja bisa lihat. Tapi kalau Rotary Club Sentral sifatnya internal, jadi hanya klub kita aja yang bisa lihat, klub lain nggak bisa lihat. Jadi data yang ada di Rotary Club Sentral, data proyek itu memang sebaiknya gitu diekspor atau dimasukkan juga ke Rotary Showcase. Nah, disinilah poin ini sebenarnya tujuannya itu. Yang poin pertama, conduct signifikan ini adalah kita melakukan kegiatan dan kita laporkan ke Rotary Club Sentral. Poin selanjutnya adalah sudah dilaporkan ke Rotary Club Sentral, karena di Rotary Club Sentral itu tidak bisa memuat foto, maka dilengkapilah kegiatan itu dengan foto, video di Rotary Showcase. Gitu. Jadi poin ini di situ. Jadi kalau kita sudah melaporkan itu, kita akan dapat otomatis. Dan saya yakin setiap klub ditanya kegiatan mah semuanya paling banyak kegiatannya klub-klub mah. Boleh nambahin nggak PPTJ? Ya. Jadi gini, buat fellow Rotarian semua, ini adalah salah satu kegunaan kita berkegiatan dan diberitahukan atau dicatatkan ke Rotary Showcase adalah klub-klub lain di luar klub kita ataupun di luar distrik all around the world itu bisa melihat klub kita seperti apa. Apa sih yang sudah dilakukan oleh klub kita. Jadi bisa terbina hubungan internasional yang mungkin kita nanti nggak kenal. Tapi karena dia minat, oh nih sama nih, nafasnya sama klub gue. Mungkin dari Eropa mungkin, gue mau funding deh. Nah, yang kayak gitu-gitu, itu tuh Rotary sudah menyediakan dengan Rotary Showcase. Jadi kayak kita jadi ngasih tahu nih loh yang udah kita kerjain. Jadi semua orang bisa tertarik dan bisa membantu. Makanya penting banget masukin ke Rotary Showcase segala kegiatan kita. Terus kalau berkegiatan di klub, masukin ke IG klub, masukin ke Facebook klub. Jadi jangan sesama Rotarian lagi buat apa gitu. Buat saya capek kalau harus atau prestris pasti capek kalau harus tiap hari ngurusin Kang Agus, RCC yang lagi nyemprotin semua sekolah, nyemprotin semua rumah ibadah, desinfektan. Kan nggak penting. Tapi kita arahkan itu semua untuk publik yang lihat. Biar publik tahu
oh Rotary itu ngerjanya ini, oh ternyata dia bukan ini, oh ternyata dia nolong orang. Jadi karena banyak yang salah paham juga tentang kita kan. Jadi poin ini tolong tunjukkan pada ya dunia. ditunjukkan sama orang-orang kalau kita nggak seperti yang kalian kira. Kita nolong orang di sini. Gitu. Itu aja. Silakan Pak Ketua. Ya, benar. Jadi salah satu keuntungan Rotary Showcase juga itu tadi benar. Jadi pertama untuk kita ngasih tahu proyek klubnya itu seperti apa sih, klub kita aktif atau enggak sih gitu. Terus karena di publik, jadi bisa jadi kita ada partner yang mau join project, atau jangan-jangan misalkan kalau kita lagi mau bikin proyek, kita nyari sponsor atau nyari partner misalkan, kita bisa bilang, Anda lihat aja di Rotary Showcase kami mengenai kegiatan klub. Jadi nggak repot-repot lagi buka WA group, fotonya kemarin mana ya? Waduh, udah kehapus. Gitu. Enggak. Gitu loh. Karena saya bukan mengecilkan WA group, bukan. Tapi memang WA group kan itu internal. Isinya rata-rata sesama Rotary. Paling kita cuma collecting jempol aja gitu kan. Tapi kalau di Rotary Showcase, kita bisa publish ke dunia luar gitu kan. Itu yang difasilitasi oleh RI. Jadi jangan lihat besar kecilnya proyek, tapi minimal si proyek itu harus lengkap datanya. Kita bisa ngobrol proyeknya itu apa, di mana, kapan, berapa orang, berapa duit, berapa jam. Itu aja. Jadi mau $500, mau $200, tapi itu yang kalau kita data kita lengkap akan lebih enak kita untuk ngobrol, dan kita bisa ngobrol ke PA. Sekarang kok baru bisa nyumbang $300 untuk proyek kemanusiaan. Untuk proyek ya. Besok tambahin dong. Malu masa klub kita segini. Gitu. Ada quote dari Paul Harris yaitu every penny make changes. Jadi itu mesti kita pegang. Terus sekarang kita coba, let's say kita sudah punya proyek, kita sudah laporkan. Sekarang gimana supaya itu dianggap sudah terrecord atau sudah bisa dianggap diklaim sebagai menit yang dapat poin di citation. Jadi pada di Rotary Club Central ini kita pilih service activity. Ini untuk membuat atau melaporkan kegiatannya yang tadi saya sebutkan cara melaporkan. Nah, di sini begitu di halaman service activity ini ada 3. Ada 1, add new service project. Kita menambahkan service project atau kegiatan yang memang belum ada di Rotary Showcase atau belum ada pada tahun sebelumnya. Ini yang poin kedua adalah repeat past service project. Jadi kalau kita ada kegiatan yang nyambung. Jadi kegiatan itu di antara kita kerjanya bulan Juni, selesainya bulan Agustus, itu kan di antara tuh. Nah, itu bisa nih pakai ini, atau kita pakai misalkan kita udah melaporkan duluan ke Rotary Showcase kegiatannya sudah ada di Rotary Showcase, cuman belum masuk Rotary Club Central, itu kita bisa pakai fasilitas import. Sekarang kita pakai coba yang dasar dulu aja nih, yang nambahin kegiatan melalui Rotary Club Central. Jadi kita pilih ini, add new service project, akan keluar tabel atau form untuk ini, untuk project-nya. Seperti biasa kita lengkapi data segala macam, judul segala macam kita lengkapi. Begitu udah lengkap, itu kita klik save. Otomatis dia akan keluar di sini. Ini sudah terrecord di Rotary Club Central. Nah, sekarang kita mau ekspor kan. Jadi kita kalau udah di Rotary Club Central, kita sebenarnya kelemahan Rotary Club Central di sini adalah kita tidak bisa nambahin foto. Video kita nggak bisa. Cuma ada showcase baru ya. Nah, kita harus ekspor adanya di showcase. Maka kita ekspor, nanti akan keluar di sini ekspor. Nanti akan masuk ke halaman Rotary Showcase, kita bisa nambahkan video di sana atau foto di sana. Nah, setelah kita boleh diulang nggak PPT Ja? Boleh diulang nggak? Ini soalnya bagian paling penting nih, gimana caranya masukin foto kan? Gitu. Saya diulang, saya ini dulu deh. Oh susah ya? Susah ya? Enggak susah sih.
Bentar. Saya sengaja segini mau nunjukin ini bondunya Areta. Udah mulai numbuh loh rambut saya. Sedap. Alhamdulillah, cuman Keren. cuman belum rata. Ini masih lenang. Ini Tapi lenang. gatel biasanya. Iya, tapi numbuhnya jadi kayak rambut Eta, lembut banget. Alhamdulillah. Benar. Mbak Yani ketawain saya. Botak, Mbak. Aduh. Ya. Lanjut. Oke. Tadi kita cara masukin ya. Cara masukinnya adalah di Rotary Club Central itu ada service activity. Nanti di service activity ini ada add new service project. Kita klik. Terus kita isi aja. Sini isi. Pertama judul. Kedua deskripsi singkat. Mau bahasa Inggris, bahasa Indonesia boleh. Bahasa Inggris lebih gampang, bukan lebih gampang sih, lebih gampang dipahami oleh orang di luar kita gitu. Cuman lebih ribet buat kita untuk nulisnya gitu kalau bahasa Inggris. Tapi PPTJ kalau kita baca kayak misalnya bahasa India gitu ya atau Thailand gitu, itu di Rotary Club Central ada translate-nya sih. Iya, Jadi, bisa. Indonesia kalau nggak salah ada translate-nya, Mbak. Ada. Semua bahasa ada. Jadi tulis aja pakai bahasa Indonesia nanti ditranslate. Ya. Terus selain itu kalau kita geser ke bawah ada data-data lain tuh. Pertama tanggal kegiatan, tanggal kegiatan, jam kerja, terus jamnya, terus volunteer hours-nya berapa tadi, terus jumlah volunteers-nya berapa, terus kategori proyeknya apa, community service kah atau ASIC area of focus atau apa gitu, atau fundraising kah, itu ada. Terus partnernya siapa, Interact Outerrect atau RCC atau sesama Rotary atau distrik. Pihak ketiga. Boleh ditambahin nggak? Bisa juga nanti ada join program atau join project. Nah, di situ ada nama klub yang bisa masuk dan kemudian ada nama member yang masuk di dalam tim yang ada di situ. Ya, itu di Rotary Showcase nanti adanya. Jadi kalau di sini seperti itu, terus begitu udah lengkap kita save. Itu akan otomatis. Nah nanti di sini kita tinggal klik lagi si nama proyeknya itu untuk kita ekspor. Jadi ini sebentar Pepet aja. Nah, yang tadi ekspor itu, jadi klik di yang tadi kita bikin, klik ekspor. Nah, ini klik ekspor, otomatis nanti akan, kita harus buka, bukan otomatis sih, kita manual, kita buka Rotary Showcase. Oke. Nanti ada penjelasannya setelah inilah gitu loh. Jadi begitu di Rotary Showcase kita bisa tambahkan data lain yang tadi disebutkan Agerita, nama partner, terus nama PIC-nya, terus foto, terus video. Kalau video, jam kerja. Kalau video kita harus masukkan dulu ke YouTube, kita kasih linknya. Jadi yang paling gampang foto biasanya. Foto tuh maksimum 10 foto. Nah, begitu. Ini kan sebenarnya tadi service project itu udah masuk di Rotary Club Central. Ya. Cuman belum terrecord sebagai poin yang didapat di Rotary Citation. Caranya tadi begitu udah di activity ini udah dilakukan, kita masuk ke goal center. Balik lagi ya. Kita pilih ini nih Rotary Citation paling banyak di sini. Nah, di sini keluar ada poin service project in an area of focus. Kita pilih achievement oke. Nah, kalau kita sudah ekspor ke Rotary Showcase, berarti udah masuk di Rotary Showcase. Ini juga kita pilih oke. Udah 2 dapat. Oke. Ya kan? Dalam satu kegiatan aja, udah 2 kita dapat. Kan Rotary di sini nggak nyebutin minimal berapa kegiatan. Ya kan? Ya. Apesnya klub dalam 1 tahun cuman ada 1 kegiatan, udah bisa klaim dong. Kan gitu kan. Dan saya yakin nggak mungkin lah klub setahun cuma 1 kegiatan. Betul. And polio walk aja udah kegiatan ini. Iya. Apalagi sekarang ada tabur bunga COVID. Apalagi sekarang ada COVID. Fighting, iya kan, disease treatment. Itu satu area. Udah, itu satu area yang kemarin kita nyumbang rame-rame, itu udah bisa diklaim. Tabur bunga aja kegiatan loh. Tabur betul. Bunga. Setiap tahun. Ya, taruhlah kegiatan yang diadain bareng ya. Yang kita tahu aja. Contoh 18 Agustus tabur bunga. Terus Oktober Bandung and Polio Walk. Terus terakhir kemarin COVID. Udah 3. Gitu kan. Udah bisa dilaporin gitu kan.
udah ada datanya, tinggal masukin, ya kan. Terus ini berarti udah 2, 1, 2 udah 3, gitu kan. Udah 4 malah. Take action, udah cukup. Take action harus bisa diraih banyak gitu. Nah, selanjutnya ini continue or establish partnership. Jadi kita setiap berkegiatan itu disarankan untuk selalu berpartner dengan pihak lain. Ya, betul. Dalam pengertian pihak lain itu non-Rotary ya. Ya, pihak ketiga. Berpartner dengan pihak lain, misalkan berpartner dengan pemerintah, berpartner dengan dengan corporate, berpartner dengan organisasi kemanusiaan lain, misalkan Lion, Kiwanis Internasional dan sebagainya. Pokoknya itu untuk meluaskan impact-nya Rotary di lingkungan kita. Itu benar. Cara laporinnya ya sama. Jadi setiap kegiatan yang sudah kita lakukan, kita laporkan ke Rotary Club Sentral, kita ekspor ke Rotary Showcase, terus kita laporin bahwa kita klaim bahwa kegiatan A, gue udah berpartner. Gitu. Misalkan, kemarin kita COVID-19 itu, saya udah berpartner dengan apa? Dengan Pemkot Kota Bandung kah? Dengan RSA? Segala macam itu udah bisa dilaporkan. Ya, rumah sakit. Dengan P3 Pascal misalnya. Ini kita pilih ke Goal Center untuk melaporkannya. Sama masih di Rotary Citizen, karena ini kaitannya Citizen. Kita pilih edit, nanti ada di sini, collaboration with non-Rotary partner. Kita pilih achieve, collect, dapat. Nah, udah bisa klaim berapa itu kita. Selanjutnya lebih gampang lagi sebenarnya. Ini selanjutnya ini adalah mengenai Rotary menyarankan setiap klub memakai guidance dari Rotary. Jadi logo nggak boleh sembarangan, tulisannya nggak boleh tulisan Jawa. Gitu. Hono Coroko nggak boleh, di Rotary nggak kenal misalkan gitu. Jadi tapi mereka harus ada guidance yang sudah dipakai Rotary. Caranya gampang, kita buka aja di My Rotary. Itu ada brand guidelines cara makainya gitu. Kalau kita misalkan memang diperlukan, misalkan kita bisa minta gitu, entah ke AG atau ke district governor. Saya sebenarnya ada filenya gitu, bisa di kita kalau memang diperlukan. Tulisannya itu ya? Iya, itu brand guidelines. Jadi mengklaimnya gimana, Mbak? Bahwa bilang kita udah pakai. Contoh setiap kegiatan kan kita selalu pakai logo kita kan, logo Rotary kan, logo klub kita. Kalau udah sesuai pakem ya itu dianggap sudah pakai dong, gitu kan. Ya, betul. Yang penting kayak spanduk gitu ya berarti ya Mas? Kalau pakai spanduk misalkan atau flyer, logonya kita udah pakai yang memang logo sesuai dengan Rotary International, itu kan dianggap sudah memakai gitu. Tinggal kita laporin aja. Jadi sebenarnya secara tidak langsung saya yakin setiap klub sudah melakukan ini, poin ini. Tinggal laporin. Masalahnya ya, dilaporin apa enggak? Rajin enggak klubnya untuk melaporkan, menginput data secara manual ke Rotary Club Sentral, itu yang betul. Nah, ini cara laporinnya. Laporinnya gak gampang karena ya balik lagi ke goal center tadi, pasti Rotary Citizen lagi. Iya benar, ke sini lagi. Administration. It's very important. Use of officer Rotary Professional National, tinggal diklik. Jangan lupa di save. Ya, jangan lupa, tadi saya jangan lupa itu di save. Jadi begitu udah di save, otomatis dia akan record. Gitu loh. Di sini otomatis akan record. Jadi setiap yang kita lakukan perubahan di Rotary Club Sentral, jangan lupa selalu di save. Karena tapi kalau teman-teman harus ingat kita input manual, jadi harus di save. Apapun yang kita report, kenapa kok belum masuk? Mungkin belum tersave. Mungkin lupa di save. Iya. Dan kadang-kadang begini, karena memang di Rotary sendiri kadang-kadang dia per berapa minggu sekali mereka selalu mengadakan semacam maintenance. Jadi kadang-kadang ada data yang hilang. Kita harus rajin lihat-lihat lagi aja sebenarnya. Itu bug-nya dari Rotary gitu. Jadi ada kelemahan dikit. Tadi ada pertanyaan sebentar dari Preshana. Kalau udah jadi eksekutif sekretari masih boleh menjabat di yang lain nggak? It's depend on board, PP Hana. Ya, tergantung klubnya. Tergantung klubnya. Kalau Oke atau tidak? Iya, boleh. Tapi kalau aja. eksekutif sekretarinya non Rotarian nggak bisa ya? Kayak contoh saya tuh di board RCBS saya pegang eksekutif sekretari,
pegang administrasi komite, pegang sosial media, subchair. Ada 3. Jadi tergantung boardnya aja sih. Tergantung klubnya aja, bisa-bisa aja. Gitu. Nggak ada ketentuan khusus. Gitu. Kecuali kalau dia bukan Rotarian ya? Ya, kalau eksekutif sekretarinya bukan Rotarian, kayaknya nggak bisa ya. Mau ngerti apa dia? Sekarang gini, memang banyak klub juga yang memakai eksekutif sekretariat non-Rotarian. Ada plus dan minus. Jadi gini, memang untuk pengisian ini kadang-kadang orang banyak kita melihat ini masalah administratif, nyuruh aja orang tinggal dibayar, ngisi selesai. Dan itu. Tapi poinnya sebenarnya Rotary International tidak mencari itu. Poinnya adalah gimana kita sebagai club leaders mengerti alurnya. Ya, share and. Nah, kalau kita tidak mengerti alurnya, sama aja bohong gitu maksudnya. Ya, gimana mau ngejalanin klub kalau alurnya aja nggak ngerti? Minimal kita mengerti alurnya. Masalah siapa yang ngerjainnya itu bukan itu masalah berbeda kan. Bisa aja kita suruh eksekutif atau anak kita, tolongin gue nggak bisa komputer gaptek, tapi gue tahu kalau harus dapetin ini harus begini. Kamu masukin ya, gitu. Itu boleh aja maksudnya. Nah, jadi artinya kita tidak bisa mengandalkan eksekutif sekretari, terutama yang non Rotary ya. Jadi kelebihan eksekutif sekretari yang non Rotary karena dia dibayar, klub akan bisa melakukan delegasi tugas sesuai yang dibayarkan kan gitu kan. Tapi gini gitu. Kelebihannya gitu kan. Kelemahannya karena ternyata di Rotary itu banyak data yang sifatnya konfidensial. Contoh, data email member, data nomor handphone member, semua ada di My Rotary. Bisa terbayang begitu kita pakai eksekutif sekretari yang non Rotarian, begitu dia pakai, dia tidak lagi bekerja di klub. Kalau alasannya baik-baik sih nggak apa-apa, tapi kalau misalkan ternyata alasannya kurang begitu bagus, dia bisa pakai salah gunakan data itu. Jual data lah, taruhlah jual data. Atau dia bisa gini, eksekutif sekretari itu bisa men-terminate member, jangan salah. Yang bisa men-terminate member 3. Presiden, sekretaris, eksekutif sekretaris. Kebayang kalau misalnya presiden berantem sama eksekutif sekretaris, presidennya diterminate sama eksekutif. Seluruh member bisa diterminate. Nah, itu kemungkinan itu bisa terjadi, gitu. Kelebihannya kalau kita pakai eksekutif sekretaris dari member kita lebih terpercaya, kan, trusted, kan gitu kan. Informasi data tidak akan keluar, gitu loh. Konfidensialnya tidak, privacy data klub tidak akan keluar. Itu. Tapi betul. Pilihan ada di klub. Bukan berarti nggak boleh pakai eksekutif sekali non Rotary, enggak. Hanya tinggal dipertimbangkan ya. Pilihan ada di klub, gitu. Kalau pakai non Rotary, constraint-nya begini. Kalau pakai Rotary, constraint-nya begini. Cuman di luar itu, yang perlu di garis bawahi adalah club leaders itu harus paham betul alurnya, strategisnya dalam menjalankan klub, terutama kalau kaitannya ini dalam mencapai citizen gitu loh. Alur kerjanya, strategisnya itu aja gitu loh. Ya, benar. Oke, sip. Oke. Nah, ini yang terakhir untuk take action juga sama, saya pikir jauh juga lebih mudah karena ada PDG Ridho, orang media, karena di sini kaitannya klub paling tidak dia bisa berkolaborasi dengan media. Jadi setiap kegiatan dia bisa ditampilkan di media, bisa tolong PDG Ridho, Dewan Pers Nasional kan gitu kan. Ya. Ini saya yakin setiap klub udah ada nih. Kolan PR segala macam, apalagi AG Tatang rajin tuh masalah. Dia foto-foto rajin banget. Tinggal ngelaporinnya aja. Ngelaporinnya sama, masuk Rotary Club Central, jadi semuanya di Rotary Club Central, kita masuk di Goal Center, balik lagi di Rotary Citation, kita pilih edit. Nah, di sini ada club members tracking with media. Select goals-nya, achievement, dan save. Nah, itu seperti itu untuk take action. Nah, dari take action dan Unite People ini, masing-masing 3, disyaratkan 3.
untuk dapat Rotary Citation. Syarat pertama bayar jus tepat waktu. Itu jelas. Itu udah dapat. Tapi kalau kita kadang-kadang gini, kita mau lebih dari itu kan. Ada aja klub yang gua mau lebih dari itu, bisa. Jadi RI memfasilitasi kalau ada beberapa klub yang dalam pengertian outstanding gitu. Jadi dia bisa melakukan kegiatan lebih banyak, dia dapat Presiden Rotary Citation dengan distinction yang tadi saya sebutkan di sini. Jadi kalau dia melakukan kegiatan tambahan 1, berarti dia dapat silver distinction. Kalau 2 dia dapat gold distinction. Kalau 3 dia dapat platinum distinction. Nah, presidential distinction itu apa aja? Ini syaratnya rada berat memang kalau presidential distinction. Kak. Sebentar. Nah, presidential distinction. Presidential distinction itu yang pertama ada connect leaders. Connect leaders ini rada berat karena connect leaders ini klub itu harus punya net gain di akhir tahun itu 5. Berarti akhir tahun dia harus melebihkan 5 member dari angka di awal Juli. Ini rada berat, gitu. Tapi bukannya nggak mungkin. Contoh Bandung Dago aja sekarang udah nambah 4 net Tinggal gain. 1 lagi tuh Bandung Dago. Gitu kan. Ini connect leaders. Ini otomatis kalau yang connect leaders ini yang kok kita mengenai jumlah penambahan jumlah member kita nggak perlu ngapa-ngapain, dia otomatis gitu loh kan, otomatis dapat. Terus kedua connect families. Nah, connect families ini RI menyarankan klub melakukan kegiatan yang melibatkan keluarga member, melibatkan Rotaract, member Rotaract, pacarnya Rotaract, Interact, bla bla bla. Pokoknya semuanya dilibatkan. Kenapa begitu? Karena ternyata RI sadar ada gap antara klub dengan keluarga. Kebanyakan member yang mundur itu adalah permasalahan keluarganya tidak menyetujui karena kebanyakan kegiatan kemanusiaan di Rotary takut sibuk benerin atap bocor nggak sempet cuman kegiatan aja lu di Rotary gitu kan. Emang lu dibayar siapa? Gitu keluarga akhirnya bayar ku Allah di Rotary mah. Jadi keluarga protes gitu kan. Dan itu kejadian. Akhirnya Rotary International sudah sebenarnya dari 2-3 tahun yang lalu udah menyarankan Rotary Club, lo sebagai Rotary Club, lo kalau kegiatan, lo ajak keluarga dong supaya keluarga lo bilang, "Oh iya ya enak di Rotary." Apa aja sih kegiatannya kalau ngajakin keluarga? Bisa aja pas sadar. Sekarang gini, dulu banyak orang bilang kalau di Rotary Club meeting lo nggak boleh bawa anak. Itu balik lagi sebenarnya aturan klub ya. Tapi kalau saya lihat, siapa bilang nggak boleh bawa anak? Kalau gua mau klub meeting cuman anak gua nggak ada yang ngawasin, emang Rotary mau bayarin? Kan pengawas. Cuman memang mungkin diberikan kegiatan sama klub untuk member yang bawa anak. Contoh di ACB anak saya suka saya bawa kok. Anaknya treasurer kita, Medi, suka dibawa. Cuman kita kasih kegiatan pada saat klub meeting, mereka warnain kegiatan. Begitu udah selesai warnain, kita lihat bagus, lucu juga kalau dipamerin. Kan gitu. Jadi itu salah satu trik aja. Jadi si Rotary International untuk menghilangkan friksi antara keluarga dan klub adalah caranya dengan melibatkan keluarga. Kalau kita ada kegiatan klub, misalkan social activity, contoh ya, 17 Agustus, itu kan momen bagus, misalkan. Atau halal bihalal, itu momen bagus, misalkan. Kalau udah boleh sih halal bihalal ya, mudah-mudahan udah boleh. Nah, contoh 17 Agustus, kita bisa bikin kegiatan isinya ada keluarga member, ada keluarga Rotary, kita ajak juga mungkin anak-anak panti asuhan, di situ juga ada fundraising. Sekali kegiatan udah berapa tuh yang kita bisa laporkan, gitu kan? That's why kenapa? Kemarin kami di RCBS kita coba bikin kegiatan event berbagi fair Rotary Day untuk memperingati hari ulang tahun Rotary. Di situ semua ada. Kita ngajak keluarga, ngajak teman, ngajak Rotaract,
ngajak youth exchange segala macam semua ada gitu. Sebenarnya kalau dari sisi strategis kita yaitu cara kita untuk meraih citizen gitu. Jadi satu kegiatan beberapa poin bisa kita dapat. Jadi balik lagi untuk connect dengan impact public image yang sangat bagus ya. Ya, Connect Family ini RI itu menyarankan klub untuk melebarkan impact-nya dengan mengajak anggota keluarga. Caranya bukan caranya secara ngelaporinnya. Jadi kalau kita udah punya kegiatan itu seperti biasa kita laporkan dulu, daftar dulu ke Rotary Club Center di Service Action tadi yang tadi sebelumnya saya sebutkan. Kemudian kita laporkan di Goal Center bahwa kita sudah melakukan kegiatan, kita sudah mendata kegiatan itu di Rotary Club Central, kita sudah ekspor kegiatan itu di Rotary Showcase. Sekarang kita bilang ke Rotary International, gue dapat poin ya lewat Goal Center ini, Rotary Station 2019-2020 edit. Di sini ada Connect Family. Kita klik save dan save. Itu ini ada pertanyaan, kalau melibatkan keluarga yang non-Rotarian dalam service project, jam yang mereka berikan atau volunteer hour-nya itu boleh dihitung dalam voluntary hours kah? Boleh, boleh. Kan judulnya juga volunteer. Boleh. Jadi pengertian volunteer hours itu ya contoh. Yang bekerja. Yang bekerja. Yang ikut terlibat di situ. Gitu. Yang ikut terlibat walaupun dia non-Rotary, ya anggap udah boleh dianggap. Dia kan mereka ngeluarin tenaga ya untuk ngebantu Rotary. Masa disebutin jamnya aja nggak boleh sama RI gitu. Mendingan keluar aja dari RI kalau nggak boleh kan gitu kan. Benar. Iya, harus fair dong gitu loh. Boleh aja. Jadi selain member, non-member yang pokoknya semua yang ikut terlibat dalam suatu kegiatan itu boleh diklaim sebagai volunteer, jumlah volunteer dan jam volunteer. Makanya tadi kita lihat deh, kalau tadi masih ingat angka 192, kalau dipikir-pikir RCBS mana ada membernya 192, cuma 23 orang, ya kan? Tapi kan kegiatannya aja ada berapa belas. Satu orang kalau ikut misalkan kegiatan ada 17, satu orang ikut 17-17-nya ada 17. Ya. Satu orang terlibatannya ya. Iya, contoh satu orang dia bawa suaminya ikut terlibat udah 34 kan gitu. Satu kegiatan loh. Gitu kan. Jadi yang dilihat tuh keterlibatan supaya klub bisa tahu dan RI bisa tahu, oh si project A nilainya sekian, orang yang terlibat sekian. Berarti interestnya orang terhadap membantu sesama itu sekian. Gitu. Tujuannya ke situ. Jadi boleh jawabannya. Oke, ada lagi? Ya. Lanjut dulu. Lagi nggak? Kita lanjut dulu. Kayaknya pertemuan kita udah ngebul ya ini hari. Udah jam 3. Oke. Tinggal 2 lagi gimana? Dua jam 3 ya, lebih 8. Ini yang 2 lagi saya bikin cepat aja. Connect Professional. Connect Professional itu adalah kita klub berkegiatan yang tujuannya mengembangkan kemampuan member. Contohnya seperti sekarang ini. Gitu. Contohnya seperti sekarang ini kita udah bikin suatu diskusi tentang ngobrolin tentang Rotary Station itu kan untuk mengembangkan kemampuan kita sama-sama ya. Kemampuan saya, kemampuan teman-teman semua kan itu kan. Biar kita pinter bareng-bareng. Kita bisa klaim. Gitu kan. Sama tadi caranya sama ke Goal Center Rotary Station edit di sini ada Connect Professional, kita klik achieve oke. Dia akan masuk. Gitu loh. Yang terakhir Connect Community. Connect Community ini kaitannya adalah klub menyampaikan atau mempublikasikan kegiatan klubnya lewat sosial media, lewat website, lewat Facebook. Jadi kenapa saya menyarankan klub untuk punya sosial media klub. Jadi bukan sosial media personal ya, sosial media klub. Contoh Rotary Club Bandung Pakuan, Rotary Club Bandung, Rotary Club Bandung Utara, Rotary Club Bandung Dago, gitu kan. Rotary Club Bandung Siliwangi, gitu. Yang mempresentasikan klubnya kegiatan klub. Bisa Instagram, bisa Facebook, gitu loh. Karena kita pengen kita ngobrol sama publik, bukan kita ngobrol sesama Rotarian, gitu kan.
tapi kita ngobrol sesama publik. Nah, sama Biar makin dikenal. caranya yaitu tadi lewat goal center, Rotary Citizen, di sini nanti ada connect community. Kita klik achieve, jangan lupa save, selesai. Nah, sampai di situ sebenarnya materinya sudah selesai. Jadi Bukan selesai ya, minggu depan ada lagi. intinya kita tinggal pilih masing-masing ini 3. Yang pertama kita yakin dulu klub kita udah bayar jus tepat waktu. Kalau lewat waktu ya mungkin tahun depan. Hari ini kita belum beruntung. Apa sih itu kan? Kan bukan suatu yang jelek juga kalau nggak dapat citizen. Bukan berarti klub kita nggak aktif kan, itu bukan. Itu tapi paling tidak Rotary Citizen itu mendorong klub leaders untuk berpikir strategis. Gitu kan. Terus yang kedua jadi pendorong kebanggaan klub, karena jujur Rotary Citizen secara internasional aja setiap tahun paling enggak cuma 15% klub yang bisa meraih Rotary Citizen. Masalah world loh. Iya, masalahnya bukan nggak bisa, masalah kebanyakan adalah cara melaporkannya yang nggak tahu atau nggak begitu paham. Nah, mudah-mudahan materi sekarang ini bisa membuka lah teman-teman untuk bisa lebih paham. Amin. Nah, Oke. minggu depan kalau masih ada ini sih saya tadinya kalau minggu depan kita akan ngobrol mengenai strategis klub gitu. Jadi gimana caranya klub bikin perencanaan buat tahun besok. Jangan pergi dulu ya, yang lain kita foto dulu. Ini saya stop dulu. Oke. Berarti saya unmute all. Terima kasih semuanya. Akan admin. Fotonya Foto gimana dulu. ya? Foto-foto. Ini ya, perbar ya. Mbak Dwi sudah sholat kayaknya. Ayo 1, 2. Mana aku mana? Sabar. Perbar ya. Udah aja. Selewat aja gitu sedikit aja set gitu. Ya, aku screenshot ya. Satu. Oh iya. Aja. Udah nggak usah aja dosanya disalah sendiri. Mbak Mira Nggak usah kelihatan. aja tuh nggak apa-apa. Mbak Mira, Itu mana Mbak juga Mira? gara-gara itu juga waktu live group Nah. juga jadi riuh tiap ada beli itu Oke. kayaknya ada. Foto dulu Ya, ya. muncul. Mbak Dwi nggak kelihatan, Mbak Dwi. Berada gimana, Mbak? Ini Ya, nanti ke invite Mbak lagi, Dwi nanti Artiani. invite lagi deh. Ya. Ditelepon, lagi telepon. Heeh. Backlight. ya. Sip. Iya, iya. Oke. Iya. Pertanyaan Terima sebelum kasih ditutup. semuanya. Ada pertanyaan sebelum Pertanyaan? Oh, sudah. Ya udah kalau gitu nggak apa-apa lah kalau Semoga sehat ya selalu. udah, ya udah. Ya. Sehat semua. Kak, kalau ayam itu kapan mau ngirimnya? Terima kasih ya, minggu depan lagi nggak tahu Bukan. Ya udah nanti harus ngomong dulu ya biar aku Mbak, harinya makasih apa ya gitu ilmunya. Ya. LCB makasih ilmunya. Gerita makasih inisiasinya. Makasih PP Ratu. Ya semuanya. Makasih ya semua. Makasih semua. Minggu depan. Ketemu minggu depan. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Reza baru muncul.